Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Hari ini kita akan bahas sebuah judul, mata najwa atau mata dajjal. Mata dajjal atau mata najwa. Aduh. Kenapa saya bahas judul ini? Karena mata najwa ini sudah kelewatan, sudah keterlaluan, sudah kurang ajar, sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang soleh, mana yang leho. Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kau campur adukan antara kebenaran dan kejahatan. Katakanlah bahwa yang benar itu benar. Jika kamu memang orang yang benar, dan Allah pasti mengetahui. Jadi kalau orang yang beriman, Bu, punya dua ciri. Punya berapa, Bu? Punya dua ciri. Punya berapa, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Kalau ngaku orang yang beriman punya dua ciri. Yang pertama punya rasa takut. Yang kedua punya rasa malu. Kalau dalam diri seorang manusia, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada hari akhirat, pengadilan akhirat. Maka dalam kehidupannya akan waspadalah, akan hati-hati. Ya, Bu, akan hati-hati. Dan yang kedua adalah punya rasa malu. Karena punya rasa malu, Allah itu enggak pernah tidur, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi. Setiap detik Allah lihat, setiap detik Allah awasi, setiap menit Allah lihat, setiap menit Allah awasi, setiap jam Allah lihat, setiap jam Allah awasi, setiap hari Allah lihat, setiap hari Allah awasi, setiap bulan Allah lihat, setiap bulan Allah awasi, setiap tahun Allah lihat, setiap tahun Allah awasi. Gak pernah tidur, Bu, gak pernah tidur, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Allah itu gak pernah tidur. Dia maha melihat dan maha mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Benar apa betul, halo? Betul apa benar, halo? Makanya, Bu, orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukan antara yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena Allah perintahkan, jangan kau campur adukan antara yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat. Perintahnya jelas. Pasti, Bu, orang yang beriman akan mengatakan bahwa yang baik ini baik, yang jahat itu jahat. Karena punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman pasti akan mengatakan bahwa ini baik, ini jahat. Tidak akan fanatik buta. Ya, Bu. Orang beriman tidak akan fanatik buta. Ya, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang yang beriman tidak akan fanatik buta. Karena fanatik buta akan membuat diri kita menjadi batu, akan membuat diri kita menjadi bete. Malu dong sama orang buta. Orang buta aja udah fanatik. Masa kamu yang gak buta melakukan fanatik buta? Mata najwa ini tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa malu kepada Allah, tidak takut kepada sidang akhirat. Yang dia pikir cuma pulus. Yang dia pikir cuma duit. Yang dia pikir cuma rating dan rating. Viral dan viral. Dari dulu saya perhatiin, mata najwa itu begitu habis-habisan selalu bela Novel Baswedan. Mau benar pasti dibela, mau salah pasti dibela. Ini namanya fanatik buta.
hingga membuat mata najwa ini hatinya kayak batu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Batu, mana ada batu punya mata bisa melihat? Mana ada batu bisa mendengar? Mana ada batu tidak bisa merasa atau bisa merasa? Batu adalah batu. Maka manusia yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan kebenaran, berarti dia itu batu. Ya Bu, ya Pak. Jadi batu itu banyak tuyul. Tuyul itu setan. Jadi di sekelilingnya itu banyak setan. Setan menutup matanya, setan menutup telinganya, setan menutup hatinya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ditutup oleh setan, dimasukkan kejahatan, hatinya menjadi jahat, mikirnya menjadi jahat, lisannya menjadi jahat, bahkan perbuatannya pun menjadi jahat. Sekarang pun seperti itu. Habis-habisan mata najwa bela Novel Baswedan. Sudah jelas Novel Baswedan ini nggak becus kerja. Sudah jelas Novel Baswedan ini Taliban, terpapar khilafah, anti Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, nasionalisme, merah putih, anti KB. Kalau tidak lulus tes wawasan kebangsaan, berarti sudah jelas. Sudah jelas apa yang kita prediksi selama ini benar adanya, bahwa ada kaum Taliban di KPK. Sehingga KPK di bawah tim penyidik Novel Baswedan adalah KPK yang berwajah dajjal. Makanya gubernur-gubernur yang mendukung pemerintah dihajar, di OTT. Sementara si Anies Baswedan korupsi di depan mata dibiarkan. Ya karena Anies Baswedan ini saudaranya Novel Baswedan, wajar. Orang kayak gini mau dipertahankan di KPK, tunggu dulu. Orang yang sudah tidak mampu berlaku adil, maka dia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah suka keadilan. Coba perhatikan saja gampanglah dari ayat poligami. Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kau senangi. 2, 3, 4. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup 1 saja. Dalam ayat poligami diterangkan bahwa wajib kiranya seorang muslim, seorang beriman berlaku adil. Jadi kalau nggak sanggup berlaku adil, bukan orang yang beriman. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu berlaku adil, maka dia berarti berbuat zalim. Orang yang zalim, kata Allah, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat, yang hatinya jahat, pikirnya jahat, lisannya jahat, bahkan perbuatannya pun jahat. Mata najwa sudah bertindak jahat. Kenapa? Karena membela penjahat. Orang yang tidak mampu berlaku adil, Novel Baswedan ketika menjabat penyidik KPK tidak mampu berlaku adil, berarti dia adalah seorang penjahat. Kalau mata najwa bela Novel Baswedan, berarti mata najwa juga seorang penjahat. Penjahat yang lebih jahat daripada penjahat namanya Dajjal. Kenapa? Bangga akan kejahatannya. Maka pada hari ini saya tanya, saya beri judul mata najwa atau mata Dajjal. Kalau mata najwa itu harusnya kan, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Orang yang baik didukung, orang yang jahat ditegur. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Itu yang benar. Kalau mata najwa sudah tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana orang baik, mana orang jahat, berarti sudah berubah bentuk. Namanya mata Dajjal. Semoga ini nyampe ke mata najwa, biar mikir. Karena Islam itu mengajarkan untuk saling menyelamatkan. Kalau saya sendiri masuk surga, surga itu luas bro, seluas langit dan bumi. Kalau masuk sendirian, nggak rame bro. Makanya ketika kita berucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan dilimpahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu. Dibalas lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan juga bersamamu. Saling mendoakan, saling menyelamatkan. Itulah konsep Islam. Saling mendoakan, saling menyelamatkan. Sehingga nanti kita bisa sama-sama masuk surganya Allah. Kenapa? Ya karena saling menyelamatkan.
Mudah-mudahan mata najwa bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, yang berbeda suku, agama, ras, dan golongan. Hari ini kita akan bahas sebuah judul, mata najwa atau mata dajjal. Mata dajjal atau mata najwa. Aduh. Kenapa saya bahas judul ini? Karena mata najwa ini sudah kelewatan, sudah keterlaluan, sudah kurang ajar, sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang soleh, mana yang leho. Wala talbisul haqqa bil batili wala taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kau campur adukan antara kebenaran dan kejahatan. Katakanlah bahwa yang benar itu benar. Jika kamu memang orang yang benar, dan Allah pasti mengetahui. Jadi kalau orang yang beriman, Bu, punya dua ciri. Punya berapa, Bu? Punya dua ciri. Punya berapa, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air? Kalau ngaku orang yang beriman punya dua ciri. Yang pertama punya rasa takut. Yang kedua punya rasa malu. Kalau dalam diri seorang manusia, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada hari akhirat, pengadilan akhirat. Maka dalam kehidupannya akan waspadalah. Akan hati-hati. Ya, Bu. Akan hati-hati. Dan yang kedua adalah punya rasa malu. Karena punya rasa malu, Allah itu enggak pernah tidur. Allah itu maha melihat. Allah itu maha mengawasi. Setiap detik Allah lihat. Setiap detik Allah awasi. Setiap menit Allah lihat. Setiap menit Allah awasi. Setiap jam Allah lihat. Setiap jam Allah awasi. Setiap hari Allah lihat. Setiap hari Allah awasi. Setiap bulan Allah lihat. Setiap bulan Allah awasi. Setiap tahun Allah lihat. Setiap tahun Allah awasi. Gak pernah tidur, Bu. Gak pernah tidur, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, Allah itu gak pernah tidur. Dia maha melihat dan maha mengawasi segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Benar apa betul, halo? Betul apa benar, halo? Makanya, Bu, orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukan antara yang baik dan yang jahat. Kenapa? Karena Allah perintahkan, jangan kau campur adukan antara yang baik dan yang buruk, yang baik dan yang jahat. Perintahnya jelas. Pasti, Bu, orang yang beriman akan mengatakan bahwa yang baik ini baik, yang jahat itu jahat. Karena punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman pasti akan mengatakan bahwa ini baik, ini jahat. Tidak akan fanatik buta. Ya, Bu. Orang beriman tidak akan fanatik buta. Ya, Pak. Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, orang-orang yang beriman tidak akan fanatik buta. Karena fanatik buta akan membuat diri kita menjadi batu, akan membuat diri kita menjadi bete. Malu dong sama orang buta. Orang buta aja udah fanatik. Masa kamu yang gak buta melakukan fanatik buta? Mata najwa ini tidak punya rasa takut kepada Allah. Tidak punya rasa malu kepada Allah. Tidak takut kepada sidang akhirat. Yang dia pikir cuma pulus. Yang dia pikir cuma duit. Yang dia pikir cuma rating dan rating. Viral dan viral. Dari dulu saya perhatiin, mata najwa itu begitu habis-habisan selalu bela Novel Baswedan.
Mau benar pasti dibela, mau salah pasti dibela. Ini namanya fanatik buta, hingga membuat mata najwa ini hatinya kayak batu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Punya mata tidak bisa melihat kebenaran, punya telinga tidak bisa mendengarkan kebenaran, punya hati tidak bisa merasakan kebenaran. Batu, mana ada batu punya mata bisa melihat? Mana ada batu bisa mendengar? Mana ada batu tidak bisa merasa atau bisa merasa? Batu adalah batu. Maka manusia yang tidak punya, maka manusia yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa merasakan kebenaran, berarti dia itu batu. Ya Bu, ya Pak. Jadi batu itu banyak tuyul. Tuyul itu